Assalamualaikum, halo sobat rebahan. Jumpa lagi nih di channel A31 Studio. Semoga kalian semua baik-baik saja di sana ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menghibur kalian semua dengan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Jennifer's Body yang dirilis pada tahun 2009 di Kanada. Film ini disutradarai oleh Karen Kusama. Di film ini menceritakan tentang kehidupan dua sahabat gadis cantik dan rupawan yang sudah lama bersahabatan sejak mereka usia 5 tahun hingga mereka menginjak bangku kuliah. Namun akhirnya persahabatan mereka harus mengalami tragedi pendarahan yang disebabkan oleh sekelompok orang yang menginginkan kenikmatan dunia belaka. Oke, bagi kalian yang baru saja hadir di channel ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dan jika kalian bahagia nih ceritanya dengan channel ini, ya jangan lupa untuk menekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan video-video kita berikutnya. Oh ya guys, sebelum kita beranjak lebih jauh lagi nih, mau ngasih tahu dulu nih kalau video ini hanya sekedar spoiler alert. Artinya sarankan bagi kalian untuk menonton film aslinya secara utuh agar kalian menemukan adegan-adegan film dan ceritanya secara lengkap. Tanpa berlama lagi, langsung saja ke intinya. Intro. Ya, pada bagian awal film kita diperlihatkan dengan seseorang wanita yang sedang berada di rumah sakit jiwa. Tidak tahu apa penyebabnya, yang pastinya dia kerap sekali sering melakukan tindak perilaku kekerasan, terutama terhadap para perawat yang berada di rumah sakit jiwa tersebut, sehingga ia seringkali dikurung di ruang isolasi khusus. Ya, wanita cantik ini adalah Needy yang diperankan oleh Amanda Seyfried. Ya, semua kejadian itu bermula pada saat 2 bulan sebelumnya di suatu daerah kota kecil yang disebut Devil's Kettle. Ya, memang terdengar aneh sih, tapi nama itu diambil dari sebuah air terjun aneh. Penduduk sana sering mengatakan air terjun setan. Kemudian scene berpindah pada sebuah acara drum band musik yang di suatu kampus di Devil's Kettle. Di kampus inilah Needy dan sahabat dekatnya mengambil sebuah studi, yang mana dia akrab dipanggil temannya Jennifer, yang diperankan oleh wanita cantik Megan Fox. Needy dan Jennifer sangat akrab. Mereka sudah berteman semenjak mereka berusia 5 tahun. Karena mereka terlalu dekat, teman-teman kampusnya mengira mereka adalah pasangan lesbi. Namun ketika malam hari Needy sedang mencoba beberapa pakaian yang cocok ia pakai untuk menghadiri sebuah acara, di mana saat di kampus Needy diajak oleh Jennifer untuk menonton sebuah konser band ternama saat itu. Needy di kamar bersama pacarnya. Pria tersebut akrab dipanggil Chip, yang diperankan oleh Johnny Simmons. Akhirnya malam itu mereka pun berangkat ke acara tersebut, tapi tidak dengan Chip. Awalnya Chip sudah melarangnya, namun mereka tidak memperdulikannya. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah bar. Ketika sudah di dalam bar, mereka bertemu dengan mantan Jennifer yang akrab dipanggil Roman, yang diperankan oleh Chris Pratt. Di sela-sela ocehan mereka berdua, akhirnya Law Soder menghidupkan suasana di band tersebut dengan menyapa para penggemarnya. Dan di sini Jennifer sangat bahagia karena Jennifer sangat mengidolakan band tersebut, terutama kepada vokalisnya, karena selain mempunyai suara yang bagus, ia juga mempunyai tampang yang membuat Jennifer terpesona. Tapi di sini Needy merasa curiga terhadap band tersebut di saat ia mendengar bahwa mereka sedang membicarakan temannya Jennifer yang sudah tidak perawan lagi. Needy langsung naik pitam dan menghampiri mereka, mengatakan temannya itu masih perawat dan mereka tidak bisa macam-macam. Needy pun langsung menemui Jennifer dan memberitahu bahwa band yang dia idolakan itu mempunyai sifat yang buruk dan menyarankan Jennifer agar untuk tidak mendekatinya. Tapi Jennifer malah ngeyel dan beranggapan bahwa vokalisnya sedang menyukainya. Di saat acara sedang berlangsung, tiba-tiba Needy melihat api di atas plafon bar tersebut. Dengan cepat suasana berubah. Api mulai membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Needy pun menarik Jennifer untuk cepat keluar dari gedung tersebut. Mereka pun berhasil keluar. Di saat mereka sedang berada di luar, mereka didatangi oleh vokalis band tersebut dan menghampiri Jennifer, mengajaknya untuk masuk ke dalam van mereka. Needy melarangnya, tapi larangan Needy pun dihiraukan oleh Jennifer, hingga akhirnya Jennifer pun dibawa oleh mereka
Nedi merasa cemas. Sesampai di rumah, Nedi menghubungi pacarnya. Ketika asik-asiknya berbicara dengan Chip, tiba-tiba Nedi mendengar sesuatu. Ada seseorang di lantai bawah rumahnya. Nedi pun turun ke bawah untuk mengeceknya. Dan tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan Jennifer yang sudah berlumuran darah. Di sini Jennifer terlihat sangat lapar, hingga ia memakan daging mentah yang ada di lemari es. Ketika Nedi menyapa Jennifer, secara tiba-tiba Jennifer berteriak. Nedi pun kaget. Apa yang sebenarnya terjadi pada temannya? Tanpa basa-basi, Jennifer pun keluar dari rumah Nedi. Namun keesokan harinya ketika Nedi berada di kampus, Nedi dikagetkan kembali dengan kedatangan Jennifer di hadapannya, yang terlihat sehat-sehat saja seperti tidak terjadi apa-apa. Lalu scene berpindah pada salah satu siswa yang berada di lapangan. Di sini terlihat Jennifer sedang menghampirinya. Jennifer mencoba menggoda pria tersebut yang sedang hanyut dalam kesedihan karena temannya menjadi korban dalam tragedi kebakaran semalam. Di sini Jennifer membawa pria tersebut ke dalam hutan, dan di sana mereka melakukan mantap-mantapgan. Wish. Hingga akhirnya Jennifer memakan pria tersebut hingga tewas. Kemudian Jennifer kembali cantik lagi setelah meminum darah pria tersebut. Malamnya Nedi menelpon Chip dan mengajaknya bertemu di taman dekat rumahnya. Di sini Nedi bercerita pada Chip tentang Jennifer. Hingga singkat cerita, keesokan harinya ketika di kampus, Jennifer kembali seperti manusia jelek, lemah kusut karena ia kembali lapar. Dan ketika mereka hendak pulang, Jennifer bertemu dengan salah satu temannya di kampus. Ya, sebut saja namanya Colin. Di sini Jennifer mengajak Colin berkencan nanti malam. Dengan senang hati pun Colin menyetujuinya. Hingga pada malam harinya di rumah Chip, Nedi bersama Chip sedang ingin melakukan mantap-mantapan. Kemudian scene berpindah pada Colin yang sedang dalam perjalanan menuju rumah Jennifer. Colin merasa aneh dengan alamat rumah Jennifer karena komplek yang ia datangi tampak sunyi seperti tidak ada penduduknya. Ketika ia sudah sampai pada titik rumahnya, Colin melihat tidak ada satupun orang di dalamnya. Lalu ia menerobos masuk ke dalam lewat jendela dan memanggil Jennifer, tapi tidak ada jawab. Namun tiba-tiba Jennifer muncul tepat di belakang Colin. Colin pun kaget karena tiba-tiba Jennifer langsung nyosor aja nih mendekati Colin dengan membuka bajunya dan menciumnya. Hingga beberapa saat kemudian Jennifer terlihat aneh dan langsung merobek-robek tubuh Colin hingga tewas. Scene berpindah pada Nedi, yang mana Nedi merasa tidak tenang. Ia merasakan seperti ada sesuatu terjadi pada Jennifer dan Colin. Ketika Nedi sedang mengendarai mobilnya, tiba-tiba Nedi bertemu dengan Jennifer di tengah jalan yang sudah berlumuran darah. Di sini Nedi pun kaget dan memberhentikan mobilnya. Tiba-tiba Jennifer melompat ke atas mobil Nedi. Dengan cepat Nedi memundurkan mobilnya dan kembali ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Nedi langsung masuk ke dalam kamarnya. Lalu ia dikagetkan kembali dengan adanya Jennifer di dalam kamarnya. Dan disinilah Jennifer menceritakan dan membongkar semua yang terjadi pada dirinya selama ini. Semua kejadian ini bermula pada saat Jennifer pergi dengan para anggota band Soldier. Sehingga Jennifer berpikir mereka mengajaknya untuk have fun aja. Namun semuanya itu ternyata akalan-akalan mereka, yang mana nyatanya Jennifer hendak dijadikan tumbal. Karena mereka mengira Jennifer adalah gadis suci yang masih perawan, yang menjadi salah satu syarat untuk pemujaan mereka terhadap setan yang mereka yakini, demi kepopularitas mereka terhadap karir musiknya. Lalu Jennifer dibunuh hingga tewas. Namun di sini mereka gagal ternyata karena Jennifer sudah tidak perawan lagi semenjak ia berusia 12 tahun. Dan tubuhnya dirasuki oleh iblis yang suka memakan dan meminum darah manusia. Lalu Jennifer menunjukkan kepada Nedi bahwa ia tidak bisa mati dengan membuktikan kepada Nedi bahwa luka yang di dagingnya bisa menyatu kembali dalam hitungan detik. Nedi pun kaget dan menyuruh Jennifer keluar dari kamarnya. Lalu Jennifer melompat dari jendela kamar Nedi. Hingga keesokan harinya, Nedi bertemu Jennifer di kampus dan melihat mulut Jennifer penuh dengan darah. Dan secara tiba-tiba Chip muncul di hadapan Nedi. Dan di sini Nedi mengajak Chip pergi ke suatu tempat karena dia ingin memberitahu sesuatu tentang keanehan Jennifer selama ini.
Needy memberitahu pada Chip bahwa Jennifer sudah mati sejak 2 pekan lalu, tepat pada saat tragedi kebakaran di bar malam itu. Dan yang ada di dalam tubuh Jennifer saat ini adalah sosok iblis yang suka meminum dan memakan darah manusia. Lalu Needy memberitahu Chip bahwa pada acara pesta dansa besok malam itu akan menjadi kesempatan yang sangat mudah dilakukan oleh Jennifer untuk mencari mangsanya, dan Needy melarang Chip untuk menghadiri acara pesta dansa tersebut. Chip pun kaget dan merasa aneh terhadap pernyataan pacarnya tersebut. Chip tidak mempercayainya. Chip mengira Needy sedang mengalami gangguan jiwa dan langsung pergi meninggalkan Needy. Namun akhirnya malam pesta dansanya pun tiba. Di sini mereka bertiga sedang bersiap-siap untuk menghadiri pesta dansa tersebut. Lalu di sini Chip pergi ke pesta dansa dengan berjalan kaki melewati taman. Ketika dalam perjalanan, ia dihampiri oleh Jennifer yang sudah sangat lapar. Tiba-tiba Jennifer sudah berada di hadapannya. Dengan penampilan yang sangat cantik dan seksi, Chip pun tergoda dengan kecantikan Jennifer. Lalu Jennifer mendekati Chip dan menggodanya dengan menciumnya. Jennifer pun mengajak Chip ke tempat yang lebih aman untuk melakukan mantap-mantapan. Scene berpindah pada Needy yang sedang berada di dalam acara pesta dansa. Ia kaget bahwa Jennifer tidak ada di dalam pesta tersebut. Ia diingatkan kembali pada Chip yang tidak datang juga ke dalam acara tersebut. Dengan cepat ia berlari menuju rumah Chip. Ketika sampai di rumah Chip, ternyata Chip tidak ada di rumah, yang mana Chip sudah pergi ke acara pesta dansa dengan berjalan kaki melewati taman. Lalu dengan cepat Needy bergerak kembali mencari Chip. Ternyata Jennifer dan Chip sudah berada di dalam satu gedung tua yang sudah lama tidak berpenghuni. Di sini Jennifer berusaha kembali menggoda Chip untuk melakukan adegan mantap-mantap, tapi Chip menolaknya. Jennifer pun marah dan menolak Chip ke dalam kolam. Lalu akhirnya Needy pun sampai ke gedung tersebut dan melihat Jennifer sudah berada di kolam tersebut bersama Chip yang sedang menggigit leher pacarnya. Tanpa pikir panjang, Needy pun melompat ke dalam kolam tersebut dan menarik Jennifer agar melepaskan Chip. Di sini Chip terlihat sangat pucat dan lemah karena kehabisan darah. Lalu tiba-tiba dari kejauhan terlihat Jennifer sedang berenang mendekati Needy. Dengan cepat Chip melempar semprotan merica ke Needy dan menyemprotkannya ke mata Jennifer. Jennifer pun sangat marah kepada mereka, dan di sini terjadilah cekcok antara mereka berdua saling memaki satu sama lain. Ketika Jennifer sedang dalam keadaan lengah, Chip dengan cepat menusuk perut Jennifer dengan menggunakan besi tajam, hingga Jennifer pun sangat lemah karena kehabisan darah dan berhasil kabur dari mereka berdua. Di sini Chip pun terlihat sangat lemah karena sudah kehabisan darah. Chip menyesal karena tidak mempercayai pacarnya dan akhirnya Chip pun tewas. Di dalam kamarnya Needy sangat sedih, menyesal bercampur emosi yang sangat mendalam terhadap sahabat lamanya Jennifer. Ia tidak menyangka Jennifer tega melakukan itu semua terhadap Chip. Lalu Needy pun bergegas mempersiapkan dirinya untuk membalas dendam atas kematian orang yang ia cintai dengan menemui Jennifer ke rumahnya. Setiba di rumahnya, maka terjadilah duel antara mereka berdua. Needy berusaha mencekik leher Jennifer, namun Needy tidak berhasil karena tenaga Jennifer sangatlah kuat dibandingkan Needy. Lalu ketika Jennifer terlihat lemah, dengan cepat Needy mengambil pisau cutter yang ia bawa dan menusuk jantung Jennifer hingga Jennifer pun tewas. Lalu kejadian tersebut diketahui oleh ibunya Jennifer. Ia tidak menyangka Needy tega membunuh sahabatnya sendiri, yaitu anaknya. Dan inilah penyebab awal mula kenapa Needy bisa berada di dalam rumah sakit jiwa. Lalu singkat cerita, dengan menggunakan setengah dari kekuatan iblis yang ada di dalam tubuh Jennifer, Needy berhasil kabur dari penjara dan hendak ingin membalas dendamnya terhadap anggota Law Soldier, yang mana dari semua kejadian dalam kehidupannya ini disebabkan oleh perilaku kekejaman anggota Law Soldier terhadap sahabatnya Jennifer. Dan film pun selesai. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, saya sarankan untuk menekan tombol subscribe. Dan jika kalian terhibur dengan channel ini, saya sarankan untuk menekan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kita berikutnya. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.